Shalom pemirsa, kembali kita berjumpa dalam live study. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Aku berdoa supaya kami boleh belajar sesuatu lagi pada kesempatan ini, dan kami boleh terus diubah dalam segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita masih meneruskan di Injil Matius pasal yang ke-6. Pada kesempatan ini ayat 25 sampai selesai ayat 34. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, ayat ini dimulai dengan kata, karena itu aku berkata kepadamu. Jadi, hal kekhawatiran ini, saudara, masih bertalian dengan ayat yang sebelumnya yang kita minggu lalu bahas berkenaan dengan hal pengumpulan harta. Mengapa orang mengumpulkan harta di bumi, saudara? Kan pembahasan kita kumpulan harta di bumi atau di surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang mau mengumpulkan harta di bumi? Yesus mensinyalir adanya kekhawatiran akan hidupnya di bumi. Apakah bisa survive atau tidak di bumi? Makanya dia mau mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memberikan rasa aman kepada hidupnya di bumi. Ironinya, orang bisa khawatir akan masa depannya di bumi, tetapi orang tidak khawatir akan masa depannya di kekekalan. Ini yang menjadi ironi, saudaraku. Ya. Jadi Yesus sedang menyoroti hal kekhawatiran. Siapa sih manusia yang gak pernah khawatir? Setiap kita pasti pernah khawatir. Tetapi sekarang Yesus hendak mentalikan, hendak merelasikan adanya hubungan tentang pengumpulan harta, tentang apa yang kita berikan nilai tinggi, apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai, dengan kekhawatiran. Yesus mensinyalir orang mengumpulkan harta di bumi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, memberikan nilai tinggi kepada hal yang tidak kekal ini, karena dia khawatir kepada hidupnya yang ada di bumi. Tapi orang tidak khawatir, makanya dalam bagian lain Tuhan berkata, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa atas jiwa dan rohmu. Takutlah kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa bukan hanya pada tubuhmu, tapi segenap hidupmu atas langit dan bumi ini. Saudaraku, saya teringat ketika persiapan pesta pernikahan, ya dulu sebelum zaman pandemi. Saudara, orang persiapan pesta pernikahan 1 tahun loh, untuk acara yang hanya 2 jam, 1 hari secara keseluruhan. Kenapa? Dipersiapkan sedemikian rupa. Khawatir acaranya tidak berjalan dengan baik, kan begitu? Dipersiapkan sebaik-baiknya untuk acara 2 jam. Atau 1 hari, D-Day. Wah, dipersiapkan 1 jam, 1 tahun sebelumnya. Tetapi untuk mempersiapkan kekekalan, apa yang kita lakukan, saudaraku? Kita diberikan umur hidup, kata Alkitab, manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun gak ada MOU, saudara. Bisa kapanpun kita check out, kan? Itulah waktu yang Tuhan berikan untuk kita melakukan persiapan menghadapi kekekalan. Kalau untuk hal di bumi kita bisa persiapan sedemikian rupa, kan kita beri nilai tinggi. Siapa sih yang mau hari pernikahannya buruk?
Siapa sih yang mau hari pernikahannya berantakan? Dia persiapan yang baik, dia kasih nilai tinggi, dia investasikan hatinya, tenaganya, waktunya, pikirannya. Sekarang untuk berjumpa dengan majikan yang agung Tuhan Yesus, kenapa kita tidak investasikan hati, pikiran, tenaga, waktu kita untuk hal yang satu ini, saudaraku? Bukankah ini sangat penting? Jadi dalam hal ini Yesus hendak menyadarkan pendengarnya bahwa arti hidup yang sebenarnya lebih penting dari sekedar makan, minum, pakai. Lebih penting. Hidup itu bukan sekedar hanya makan, minum, pakai. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Yesus men-trigger pendengarnya untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidupnya. Dalam hal ini harta di surga. Ayo dong, cari dong. Kamu gak secure sama hidupmu di bumi. Kamu kumpulkan harta di bumi. Kamu persiapkan sebaik-baiknya untuk mobil yang belum tentu tertabrak, kita belikan asuransi. Untuk badan yang belum tentu masuk rumah sakit, tahun ini kita belikan juga asuransi. Untuk rumah yang belum tentu terbakar, kita belikan juga asuransi. Untuk keselamatan kekal kita, kenapa kita tidak memberikan nilai tinggi dan perhatian yang lebih lagi? Itulah sebabnya Tuhan mulai bicara begini, saudara ya, ayat 26-30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan loh oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, kata Tuhan? Lihat dong, bunga bakung di padang, bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Yesus dalam hal ini hendak memberikan sebuah argumen logis. Dia ambil dua komparasi, burung dan bunga bakung. Ini menarik, saudara. Argumen logisnya di ayat yang ke-27. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Argumen logisnya adalah, emang kalau kita khawatir, kita mencemaskan suatu hal, kekhawatiran itu bisa menyelesaikan masalah. Halo? Jadi, tadi saya sudah katakan, siapa sih yang gak pernah khawatir? Ya pasti kita semua pernah khawatir. Tapi pertanyaannya, kalau kita dikendalikan oleh kekhawatiran kita, memang kekhawatiran kita itu bisa menyelesaikan persoalan. Justru kalau kita khawatir, kita harus rubah kekhawatiran ini menjadi fokus. Kekhawatiran justru diubah, dikonvert menjadi kekuatan. Dan Tuhan mau kita fokus, kita punya kekuatan untuk mencari hal yang bernilai kekal. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, sebab kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan. Tapi sekarang kita ubah kekhawatiran kita menjadi fokus. Kita ubah kekhawatiran ini menjadi energi. Dan energi ini kita curahkan untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Nah, dalam hal ini, apakah kekhawatiran dapat memperpanjang umur kita meskipun hanya sedikit saja? Tentu tidak. Saya ketemu orang, saudaraku. Ya, ini masih saudara jauh sama saya. Saya ingat dulu ketika saya berkunjung ke rumahnya. Sebentar-sebentar dia begini, hitung denyut nadi. Nggak ada 1 jam begini lagi. Nggak ada 1 jam begini lagi. Jadi kayak orang senior, saudara. Apakah bisa memperpanjang umur?
kalau dia hanya khawatir begini terus, tidak. Tapi kalau dia ubah kekhawatiran jadi kekuatan, jadi fokus, dia mengatasi permasalahan yang ada, itu baru akan jadi kebaikan. Nah, dalam hal ini, Yesus meminta pendengarnya melihat burung pipit di langit tetap dapat makan. Sasaran Yesus adalah agar pendengarnya tidak hidup dalam kekhawatiran akan kebutuhan jasmani. Namun perlu dicatat di sini bukan berarti malas atau tidak bekerja. Jadi kalau saudara lihat di sini ya, burung pipit untuk mendapat makanan harus terbang keluar, bukan hanya diam dalam sangkar. Saudara melihat ayat ini jangan berarti ya udah deh, saya diem aja di rumah, nanti makanan datang sendiri. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Burung pipit pun harus keluar. Cara Allah memberi makan burung adalah dengan uluran tangan ilahinya. Dengan cara apa? Allah menyediakan resources dalam dunia ini, di alam ini untuk menjadi makanan mereka. Allah sediakan resourcesnya, mereka tinggal terbang cari. Asalkan kita mau bekerja, karakter kita baik, jujur, saudara tidak akan kelaparan. Bapak pasti memelihara. Dalam hal inilah Daud berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Tapi syaratnya orang benar gak mungkin malas. Orang benar gak mungkin jadi benalu. Orang benar tidak mungkin jadi parasit bagi sesamanya. Harus benar, karakter kita benar. Kalau kita orang benar, kita pasti jujur, kita tekun, kita giat bekerja, saudara tidak akan kelaparan. Jadi jangan melihat ayat ini, burung tinggal diam. Enggak, Tuhan memelihara lewat uluran tangan ilahinya. Dengan cara apa? Menyediakan resources, tapi burung itu harus keluar dari sarangnya, bekerja cari makanannya. Saudara harus keluar untuk mencari nafkah saudara, dan Tuhan akan sediakan resourcesnya. Yang penting saudara jangan khawatir, sebab dengan kekhawatiran pun itu tidak akan membuat perut saudara jadi kenyang. Kekhawatiran tidak akan memperpanjang usia hidup saudara. Asal kita mau bekerja, saudaraku, Bapa pasti memelihara. Yang kedua, Tuhan bicara tentang bunga bakung di padang. Menurut para penafsir, bunga yang dimaksud adalah bunga anemone. Bunga anemone adalah bunga yang indah dengan warna-warna yang cerah. Penerjemahan di sini perlu diperjelas, ya. Di sini kan dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, ya. Diperjelas sebagai tidak bekerja atau tidak memintal. Dia nggak bikin untuk dirinya sendiri, untuk memilih bentuk yang indah dari bunga tersebut. Artinya apa? Bunga anemone tersebut tampak indah tanpa ia merajut sendiri keindahannya. Bukankah manusia lengkap dan sempurna tanpa kita mengusahakannya? Saudara, kita bisa punya dua mata, kita punya dua telinga, kita punya satu hidung dengan dua lubang. Saudara nggak mengusahakannya kan? Coba saudara bayangin kalau hidung kita lubangnya satu, kita tanpa mengusahakan. Cantik bener hidung ini bisa modelnya begini. Coba kalau nengoknya ke atas, kemana-mana mesti pakai payung saudara. Kalau hujan takut masuk air. Itulah sebabnya fokus pendandanan. Nah, ini kan masalah mendandani. Fokus pendandanan kita manusia jasmani atau manusia rohani. Untuk manusia jasmani, kita nggak usah diapa-apain saudara ya. Saudara nggak perlulah ya ubah-ubah muka, ubah ini, ubah itu. Tuhan udah jadikan indah. Ada orang fokus pada mendandani manusia jasmani. Manusia jasmaninya dia sibuk ganti-ganti terus. Tapi manusia rohaninya
nggak pernah diurus. Dan dia main bilang, seperti Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Kalau kita harus berubah. Berubah itu manusia rohani kita. Semakin lama semakin menyerupai Kristus. Manusia rohani kita itu harus terus berubah, saudara. Saya jadi ingat lagi dulu pesta pernikahan. Wah, kalau di Indonesia ini luar biasa, saudara ya. Itu dandan make up itu bisa dari jam 4 subuh, saudara. Acara jam berapa, make up jam 3, jam 4. Dulu saya ingat banget, waktu calon istri saya dulu, pacar sekarang jadi istri saya, itu harus di make up jam 3 pagi. Wah, itu nggak ada nganterin, mau nggak mau saya harus keluar rumah jam 2, saya jemput rumah dia, saya dropin di salon jam 3 pagi make up. Padahal acaranya masih nggak tahu jam berapa, pestanya jam 7 malam, saudara. Waduh, orang bisa berusaha mendandani manusia batiniah. Nggak salah orang make up, namanya juga mau pesta kawinan. Tapi adakah kita serius, saudara, mendandani manusia rohani kita yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, yang akan menghadiri pesta pernikahan anak domba? Itu pesta pernikahan yang paling akbar, yang tidak akan pernah ada lagi, yang tidak ada yang bisa menyaingi. Saudara mungkin pernah datang ke pesta nikahan yang sangat wow, glamor. Itu nggak ada apa-apanya, saudara, sama pesta pernikahan anak domba. Saya pernah datang ke pesta pernikahan yang sampai angsa hidup juga dibawa. Burung-burung dilepas. Saya cuma mikirin, aduh ini burungnya jangan sampai buang kotoran. Kalau burungnya buang kotoran repot ini. Apalagi ke makanan. Tapi itu nggak ada apa-apanya, saudara, kalau dibandingkan dengan pesta akbar nanti, pesta pernikahan anak domba. Sekarang fokus kita itu ada 2 pilihan. Kalau Tuhan bicara tentang bunga bakung, udah, masalah jasmani ini, pendandanan kita Tuhan sudah kasih lengkap sempurna. Sekarang fokus dong untuk mendandani manusia rohani kita, mendewasakan manusia rohani kita. Orang yang kekhawatirannya ada pada makan, minum, pakai, yang ia dandani adalah manusia jasmani. Catat ini baik-baik. Orang yang kekhawatirannya pada hal makan, minum, pakai, fokus pengumpulan harta dia adalah harta di bumi. Fokus pendandanan dia adalah pendandanan manusia jasmani. Tetapi orang yang fokus mengumpulkan harta di sorga, maka fokus pendandanan dia adalah manusia rohani. Kekhawatirannya diarahkan kepada kekekalan yang ia dandani manusia rohani. Yang seperti tadi saya katakan, mobil belum tertabrak kita belikan asuransi, badan belum masuk rumah sakit kita belikan asuransi. Tapi sekarang untuk kekekalan, apa yang kita lakukan? Apakah kita serius, saudaraku, mendandani manusia rohani kita? Ya, orang percaya harus mencari nafkah, tadi saya sudah katakan. Namun orang percaya tidak dibebaskan dari tanggung jawab terhadap orang lain. Jika Allah berjanji akan memberikan makanan dan pakaian kepada anak-anaknya, bagaimana bisa terjadi bahwa banyak orang yang tidak cukup makanan dan pakaian? Ada orang Kristen yang pragmatis bilang, oh itu bukan anak-anak Allah. Waduh, ini bukan jawaban yang pas. Jawabannya adalah, itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memberikan mereka makanan dan pakaian. Sesuai Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika aku telanjang kamu tidak beri aku pakaian, ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makanan, kata Tuhan. Jadi persoalan bukan ketidakmampuan Allah menyediakan bahan keperluan untuk semua manusia, tetapi ketidakmampuan manusia untuk mendistribusikan secara adil. Itulah sebabnya, saudara, sebagai orang percaya, tanggung jawab kita untuk memberikan makanan dan pakaian untuk orang-orang yang berkekurangan, saudaraku. Ya,
Tuhan menyediakan sumber daya yang melimpah, sekarang tanggung jawab kita untuk mendistribusikannya. Lalu hal ini juga Yesus melarang untuk khawatir, tetapi saudara harus tahu orang percaya tidak dibebaskan dari penderitaan. Bebas dari kekhawatiran beda dengan bebas dari penderitaan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita bebas atau kebal dari segala macam kesusahan hidup. Kita bisa mengalami kesusahan hidup, kita bisa menderita kesusahan hidup, kesulitan hidup. Sebaliknya, dalam ajaran Tuhan Yesus diberitahu justru dia tahu semua jenis penderitaan. Dia mengalami semua penderitaan manusia. Ya. Jadi kita nggak boleh khawatir. Bukan karena kita kebal terhadap kesulitan hidup, kita juga bisa kena kesulitan hidup, tapi kita tidak boleh fokus kita, kekhawatiran itu diarahkan kepada hal-hal yang jasmani. Ya. Meskipun Allah mendandani tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini bunga anemone tadi atau bunga bakung, tapi suatu hari itu bisa dibabat dan dibakar juga, saudara. Burung pipit bisa diperjualbelikan juga dengan sangat murah. Bukankah Alkitab berkata 2 ekor seduit? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Itu Matius 10 ayat yang ke-29. Jadi bisa saja burung pipit jatuh ke bumi, pesawat udara jatuh ketika terbang. Namun yang perlu kita ingat bahwa semua hal terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan take in charge, in control, fully. Tuhan sepenuhnya in control. Jadi kalau Tuhan sepenuhnya in control, Yesus katakan jangan khawatir akan hari esok. Sekalipun mungkin saja ada kesusahan menimpa kita, tapi kita percaya Tuhan yang in control. Tuhan yang in control. Lalu Tuhan katakan, yang khawatir akan yang dimakan minum pakai itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau orang percaya masih mengarahkan kekhawatiran hidupnya pada hal dunia ini, dia masih berstatus baru beragama Kristen tapi belum mengenal Allah yang benar. Orang yang mengenal Allah yang benar tidak lagi mengarahkan kekhawatirannya untuk hal-hal yang di bumi ini. Jadi yang hendak Tuhan tekankan adalah hal badani jangan diberi nilai tinggi. Jangan habiskan fokus perhatian kita. Yesus tidak melarang kita memikirkan hal tersebut. Tetapi justru ia mendorong kita memperhatikan burung di udara yang dipelihara dan bunga yang didandani Bapa. Yang Yesus larang adalah mengkhawatirkannya. Stres akan kebutuhan jasmani adalah stres yang tidak kudus. Stres yang kudus adalah stres untuk mempersoalkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ayat 33, saya tutup dengan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini jangan diartikan cari Tuhan dulu nanti duit semua datang. No, bukan itu persoalannya, ya. Ini bukan soal hal materi, ya. Kalau saudara mau melihat ayat 33 secara tepat, ayat sebelum-sebelumnya harus dilihat kedudukannya dari pasal yang kelima. Semuanya harus dilihat. Yesus sedang bicara pencarian seorang bergantung dari apa yang dikhawatirkannya. Itu sebabnya orang Kristen tidak dibenarkan berambisi seperti orang dunia. Kenapa? Bapamu di sorga tahu engkau memerlukan semua itu, dan pencarian Kristiani harus bernilai jauh lebih tinggi. Sebaliknya, carilah dahulu, ini bicara prioritas, nomor 1. Serta ini menjadi tujuan hidup kita yang tidak boleh tersaingi oleh apapun. Kata semua akan ditambahkan kepadamu berarti hal sekunder jangan dijadikan tujuan. Tetapi supaya tujuan utama, tetapi merupakan sebagai sarana supaya tujuan utama bisa tercipta. Yang kedua, semua ditambahkan itu bukan materi saja, tapi semuanya belas kasihan, kemurahan, kejujuran, semua hal lainnya. Di seluruh khotbah di bukit itu akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari kerajaan Allah. Jadi jangan sangkutkan hal ini dengan materi, tapi semuanya akan ditambahkan. Itu termasuk kejujuran, kemurahan hati kita dan lain sebagainya.
Itu sebabnya saya encourage setiap saudara yang menyaksikan live study ini, kita arahkan pencarian kita hanya untuk kerajaan surga serta kebenarannya. Apa yang kita khawatirkan besok belum tentu juga terjadi. Tetapi kalau kekekalan itu pasti terjadi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti terjadi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan serta pribadinya. Bicara itulah satu-satunya prioritas hidup kita. Semuanya akan ditambah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, semua hal akan ditambah. Bukan soal materi saja, tapi sifat-sifat ilahi juga akan keluar dalam dirinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam program live study berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba berdoa Roh-Mu yang kudus menjelaskan kepada kami lebih lagi dalam terang kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu menyerahkan setiap kami yang menyaksikan acara live study ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, jaga kesehatan, cari Tuhan serta kerajaan-Nya. Maka semua hal akan ditambahkan kepada saudara. Sampai jumpa pada program live study berikutnya. Tuhan memberkati.